Oke, oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memoderatori dari saudara Pak Adamnu dengan Pak Romi yang bertemakan sangat menarik sekali, yaitu gejala penulisan modern, gejala penulisan sejarah modern. Monggo untuk Pak Adam untuk mempresentasikan. Sudah terlihat Bapak Adam? Sudah.
Baik, terima kasih. Pemaparannya sangat menarik sekali ya dari Pak Adam mengenai gejala penulisan modern. Kalau kita tinjau dari presentasinya Pak Adam, ada beberapa poin penting yaitu sejarah itu memiliki kriteria sebagai ilmu. Yaitu antara lain dia itu memiliki tujuan, objek, metode, dan sifatnya itu sistematis. Kemudian kalau kita lihat dari siapa? Dari pendapatnya Anker Smith bahwa peristiwa historis itu merupakan peristiwa faktual, jadi bukan tekstual. Artinya apa? Artinya sejarah itu mempelajari dari apa? Dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan peristiwa-peristiwa yang sudah tertulis itu. Nah, terus kemudian historiografi di modern itu memiliki metodologi, sedangkan tradisional itu tidak memiliki metodologi. Sehingga interpretasinya faktanya multi perspektif. Nah, di sini juga Mas Adam juga mengutip mengenai kegunaan sejarah itu sebagai ramalan. Nah, Mas Adam juga mengutip tentang menarik sekali yaitu kata pakal proper. Pakal proper itu. Nah, fakta kita dapat meramalkan gerhana matahari dengan tingkat presisi, tapi kita mengapa kita tidak bisa memprediksi revolusi? Contoh revolusi Prancis tahun 1789 jadi seperti itu. Nah, terus kemudian ada porsi sendiri prediksi antara ilmu alam dan ilmu sosial. Bedanya apa? Kalau ilmu alam itu sudah terikat ya, sudah terikat dengan secara positifis ya. Kalau ilmu sosial itu kan selalu dinamis. Orang itu berbeda, karakter berbeda apa? Tergantung dari kondisi masyarakat itu sendiri untuk apa bisa ada perubahan-perubahan itu dan cara itu. Oke, terima kasih untuk Mas Adam. Pada kali ini pada selanjutnya Pak Romi mungkin bisa mempresentasikan dari dari kajiannya. Monggo Pak Romi. Presentasi sekarang ini ya. Iya, Pak Romi silakan. Iya, keluar dari rapat. Sinyalnya mungkin buruk di sana. Mungkin bisa saya bantu, Mas Romi.
Mas Ronald minta tolong ditampil di PT saya agak gangguan ini. Oke. Ini ya Mas ya, yang apa pendekatan untuk analisis ini ya. Iya, itu. Iya. Oke. Nah, oke, silakan Mas Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan Mas Romi? Sudah, guys. Oke, silakan Mas Romi paparkan. Pendekatan penelitian sejarah untuk analisis internasionalisasi dari situs Crossmax, Springer, ya, jurnal Dexpos ini sama dan sejarah Ethiopia modern ulasan dari Kogan Social Science, Taylor and Francis. Baik, sekarang kita keruan. Pendahuluannya yaitu judul dari isu terfokus jurnal pendekatan penelitian sejarah untuk internasionalisasi ini berfokus tentang waktu. Oleh karena itu tampak jelas metode penelitian sejarah fokus utamanya pada waktu, analisis depan menempatkan waktu sebagai garis utamanya. Metode ini diabaikan dalam penelitian internasionalisasi, terlebih lagi bisnis nasional. Untuk yang selanjutnya, nah ini untuk yang Ethiopia ya, jurnal tentang ulasan Ethiopia modern. Asal-usul historiografi Ethiopia dapat ditelusuri kembali pada kerajaan kuno Aksum, warisan prasasti dan manuskrip yang ditulis dalam aksara GS atau Ethiopia Alphabet Yunani Royal Chronicles dan masih banyak lainnya. Itu tentang penulisan ulang sejarah Ethiopia. Nah ini untuk yang penelitian internasionalisasi. Lanjut ini. Sejarawan banyak menghadapi masalah penelitian yang sama seperti yang dilakukan peneliti bisnis. Proses sudah jawaban yang berbeda. Berusaha untuk memeriksa jenis pendekatan penelitian sejarah yang mungkin membantu dalam analisasi yang lebih menyeluruh. Isu pengurutan ketergantungan jalur pilihan kontingen dan evaluasi alternatif semuanya penting dalam proses internasionalisasi. Dan inti dari pabrik penelitian sejarah, pemeriksaan metode penelitian sejarah mengarah pada pendekatan baru terhadap proses internasionalisasi itu sendiri. Lanjut. Halo, Mas Romi. Ya, nah ini dia. Nah ini untuk yang Ethiopia ini perkembangan historiografi Ethiopia. Ya, namun meskipun kronik memiliki kelemahannya sendiri, namun kronik merupakan satu-satunya sumber yang tersedia, terutama untuk periode abad pertengahan, ditulis oleh Yimam tahun 2009. Kemudian, namun pada abad ke-17, sejarah Ethiopia dihasilkan oleh seorang sejarawan Jerman bernama Rob Rudolph. Dalam kerangka geografis seperti itu, kelas khusus seperti kelas penguasa Amharic dan kelompok berbahasa Syria merupakan pusat hegemoni dengan nama tradisi. Namun yang lain seperti Kusitik dan Omotik entah terpikirkan atau ditinggalkan dari sejarah Ethiopia. Para pemikir berusaha merevisi sejarah negara yang dilakukan oleh Togra dan sejak tahun 1970 seterusnya tradisi hebat telah menerima banyak kritik sebagai alat legitimasi rezim sentralis itu berkaitan dengan Ethiopia yang hipotesisnya itu berasal dari Kaukasian, walaupun sebenarnya ciri-ciri ke Negroid. Lanjut.
Halo Mas Romi. Ya, kontra historiografi muncul dalam tradisi Somalia, Eritrea, dan Oromo. Membahas sejarah orang-orang yang biasanya diabaikan besar. Tahun 1990 model lama terus mengaruhi Ethiopia. Beberapa sejarawan orang luar dan orang dalam mengistimewakan kontribusi Smith dan sebagian besar mengabaikan kontribusi dan mereka juga mengikuti model lama politik dan menggunakan politik garis keras Semit hingga 1991. Historiografis Ethiopia Selatan, daerah pinggiran kecil, politis tradisional agama non-Kristen seperti Islam dan bagaimana telah ditinggalkan sejarah Ethiopia yang umumnya telah menjadi sejarah kelompok Semit. Metanarasi ini menghasilkan lensa yang buta terhadap kontribusi kelompok non-Semit dalam histori Ethiopia. Lanjut. Ya, kemudian ini metode penelitian yang ini ada dalam paper berjudul penelitian sejarah itu. Metodenya adalah metode perbandingan metode kemudian menggunakan kritik sumber juga yang menurut Goskov tahun 1950 menjelaskan beberapa dokumen sumber dapat diandalkan, menyarankan bahwa untuk setiap dokumen tentu proses membangun kredibilitas harus dilakukan secara berpisah dari kredibilitas umum. Penulis dapat menetapkan dasar kredibilitas pada pernyataan. Kemudian analisis urutan dari waktu dan proses. Lanjut. Hasil dan pembahasan lanjut. Perbedaan filosofi yang mendasari antara sejarah dan ilmu sosial yang menghadirkan tantangan paling tajam dalam integrasi temporal dengan penelitian bisnis internasional. Kontras antara filsafat yang mendasari sejarah dan ilmu sosial. Masalah lebih satu abad yang seperti ditulis oleh Simia tahun 1903 sejarah prinsip perbedaan di antara peristiwa, sedangkan saya berfokus pada persamaan. Sejarah dimiliki model demo pengetahuan kekuatan banding terbalik dengan karakteristik katanya variabel hubungan sebab akibat interdependensi contingency dan moderasi kelola dan buat sejarawan itu bahan Harold G. Marcus Zeude membahas sejarah Ethiopia modern tahun 1855 hingga 1904 dengan pemusatan penghormatan pada Kaisar Ethiopia. Zeude memfokuskan pada perubahan ekonomi dan siap dari kepolitikan Ethiopia dikarenakan berubah dari politik Ethiopia, sedangkan Mas mengawal antara sejarah sama untuk mengerti komposisi saja yang menghasilkan dengan kelompok non-Semit. Lanjut. Istilah itu membahas tentang sejarah Ethiopia modern dari tahun 1896 hingga 1974. Di buku pusat sejarah Ethiopia, konsep kuncinya terdiri dari paradigma aksumit tapos dan penerapan GS. Di buku lebih cek utara dan Ethiopia Unmek digunakan untuk meremehkan yang bukan berdasarkan garis turunan Solomon atau asal usulnya Kaisar Haile Selassie. Simpulan dan saran penulis perubahan sejarah. Kalimat terakhir Butterfly tahun 1995 halaman 132. Interpretasi keliling bukan metode sejarah. Metode penelitian sejarah dapat membantu peneliti bisnis internasional untuk analisis dan berpikir kemudian dalam dunia negara dan analisis internasional, terutama pendekatan prasangka manajemen yang berpusat pada proses lanjutan. Artikel tinggi analisis data dihasilkan tentang umum Ethiopia. Penulis ingin mengulas keadaan tersebut. Apakah keadaan tersebut terinspirasi dan mewakili semua cara bahasa masyarakat dan negara berunjuk dalam autor. Oke, itu dari presentasi dari pemaparannya Pak Romi ya.
Pak Romi membahas tentang ini apa tentang beberapa tentang ini tentang apa Pak Romi ini Pak Romi tentang internasionalisasi Cross Max Springer dan sejarah Ethiopia modern. Maksud tentang itu nggih, tentang apa historiografinya Ethiopia nggih. Mulai dari apa kerajaan Aksum, kerajaan Aksum itu kan Iya. yang awal itu kan berdirinya kan tahun 100 Masehi itu kerajaan Aksum itu. Terus kemudian runtuhnya itu kan tahun 1000, kurang lebih abad ke-11 itu. Yang salah satunya kan kerajaan Aksum itu kan kalau di dalam sejarah Islam itu kan salah satu ini apa kalau dalam periode sejarah Islam kan terkenal dengan ini misalnya apa dari serangannya Abraha itu kan ke Mekah ya kalau jadi cerita nabi-nabi. Nah itu. Nah, terus kemudian ada historiografi Ethiopia mulai dari kronik-kroniknya ya ada sejarah Jerman, Yokudok. Iya. Baik, Bapak Haile Selassie. Ya, Haile Selassie itu kan salah satu presiden atau perdana menteri itu ya kerajaan Ethiopia itu yang Kaisar ya. Iya, Kaisar Haile Selassie itu kata ketika Perang Dunia II kalau nggak salah itu. Iya, gerakan Mesir. Iya. Baik bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin dari hasil diskusi dari Pak Adam dan Pak Romi mungkin ada yang ditanyakan. Silakan unmute. Saya Pak Ronaldi. Silakan. Ya, silakan. Sebenarnya saya ini bukan ingin bertanya secara spesifik, bukan ingin bertanya secara langsung ya. Cuma kira-kira buat Mas Romi ataupun Mas Ronaldi atau teman-teman yang lain untuk bahasan dari Mas Romi tadi ya. Kira-kira intinya itu historiografinya itu seperti apa gitu yang nampak gitu. Maksudnya saya masih belum menyerap dari materi yang disampaikan Mas Romi. Mungkin dari tadi ada kendala sinyal juga di sana mungkin karena suaranya patah-patah serta pemahaman ke saya itu nggak nyampe sehingga bingung ketika melihat Mas Romi ini temanya apa meskipun masuk ke subjek PMK 2 ya temanya seperti apa saya nggak nangkep. Jadi mau tanya tentang substansi di dalam materinya juga bingung sebenarnya. Mungkin Mas Ronaldi bisa atau Mas Romi bisa berkesempatan untuk secara intinya itu seperti apa historiografi Ethiopia itu seperti apa gitu. Intinya saja tidak apa-apa mungkin seperti itu Mas Ronaldi. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya lagi mungkin. Mungkin ada Bu Inti, ada Bu Sinta, ada Bu Cici, ada Bu Rita, ada Bu Nur Hasana. Mungkin bisa bertanya mungkin. Mungkin dijawab dulu aja Mas, soalnya tadi juga penjelasannya kurang dipahami juga sih sebenarnya sama kayak Mas Agus sih, jadi gitu. Baik, dijelaskan dulu. Baik, mungkin ya Pak Romi silakan menjelaskan dari pertanyaannya Pak Agus. Pertanyaan Pak Agus yaitu gini, bahasanya seperti apa sih yang dibahas oleh Pak Romi itu historiografi Pak Romi itu seperti apa maksudnya gitu secara substansinya seperti gimana? Jadi itu, monggo silakan Pak Romi untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Agus. Nah, itu kemarin kan saya dari papernya tuh di situs Francis and Tyler, karena itu tim Scopus kan itu. Persyaratan ujian disertasi kan ya harus nulis jurnalnya begitu. Nah, itu historiografi modern Ethiopia. Itu kan pembahasannya itu kan yang saya baca di paper itu dimulai dari itu. Pengulasnya yang menulis paper itu memulainya itu dari Ethiopia masa itu prasejarah dan masa monarki Ethiopia atau dinasti Solomonik. Nah, itu kan dua-duanya itu sama-sama dibahaskan secara rinci. Yang modern itu yang masa modern itu masa monarki Ethiopia atau Solomonik sama itu
yang tradisional itu Ethiopia prasejarah, memulai dari yang tulisannya itu Lawan Bebu tadi gitu. Apakah itu nggih Pak Romi nggih? Iya. Ya, jadi jawabannya maksudnya dari gini Pak Romi, kalau historiografi modern itu kan yang di historiografi modern itu kan historiografi yang ditulis oleh ini ya sejarawan Jerman itu ya, terus kemudian mulai dari prasejarah sampai modern, terus kemudian historiografi tradisional itu dari prasejarah gitu. Apa gitu nggih? Mungkin yang tidak dipahami. Ya, papernya mengulang tuh kita data review itu ulasan sebuah penulis sejarah yang menulis historiografi tradisional tentang Ethiopia sama yang modern penulis sendiri lebih fokus ke monarki Ethiopia itu Kaisar Selassie itu. Apakah bisa dipahami Pak Agus? Oke, monggo silakan Pak Adam bantu menjawab. Baik, terima kasih Pak Adam atas penjelasannya, atas syarahnya ya, atas penjelasannya itu. Mungkin Pak Agus bisa memahami dari pertanyaan Pak Romi. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa ada yang menanyakan dari diskusi ini mungkin? Ya, mungkin ada Bu Cici, ada Bu Inti, ada Bu Rita, ada Bu Nurhasana, ada Bu Sinta tentang subjek PMK metodologi atau gejala penulisan sejarah modern ini. Nah, menarik sekali sebetulnya untuk dibahas itu, dibahas ini. Kalau kita lihat dari gejala penulisan sejarah modern itu kan berkembang. Kalau tradisi positif dari awalnya kalau sebagaimana disampaikan oleh Pak Ari, perkuliahan itu kan ada tradisi positivis, kemudian muncul sampai strukturalis, kemudian sampai muncul beberapa pendekatan-pendekatan lain seperti halnya kayak penelitiannya Pak Sartono. Nah, bahkan itu ada mengapa sih sejarah itu bisa meramalkan. Nah, itu sangat menarik sekali itu. Nah, misalnya sebetulnya itu kan ada juga Pak Adam ya, kayak menarik juga itu tentang ini sejarah yang bisa meramalkan itu. Misalnya kita lihat dari gejala-gejala alam gitu ya, ada kaitannya. Misalnya contohnya ada gejala ini, misalnya contoh kalau di masanya pemberontakan petani Banten tahun 1888 itu ada letusan gunung berapi. Wah, letusan gunung berapi ini kan gejala alam. Oh, ternyata ada peristiwa pralaya kalau dilihat dari secara nativistik ya itu. Kalau saya baca bukunya Pak Sartono ini, bukunya ungkapan-ungkapan filsafat sejarah Barat dan Timur. Mungkin menarik sekali. Mungkin Bapak-bapak, Ibu mungkin ada yang menanyakan. Iya, Mas Ronaldi. Mungkin saya ingin bertanya untuk bahasannya Mas Adam tadi, Mas Ronaldi. Monggo Pak Agus, silakan bertanya lagi. Iya.
Saya tertarik tadi bahasanya Mas Adam ada tentang ilmu-ilmu sosial, ilmu alam itu kan ya. Nah, untuk ilmu sosial sendiri jarang menjadi sebuah objek untuk menjadikan ramalan. Tetapi kalau ilmu alam itu bisa menjadikan acuan untuk dijadikan sebuah apa ya, dasar untuk kejadian yang akan datang, mungkin seperti itu. Tetapi mungkin kalau kita mengingat sejarah 20 tahunan Indonesia gitu ya, mungkin gelombang 20 tahunan Indonesia, mungkin Mas Adam paham masalah ini tentang 20 tahunan Indonesia. Kira-kira apakah bisa dikatakan bahwa ilmu sejarah itu sebenarnya juga memiliki unsur yang sama dengan ilmu-ilmu alam tadi yang bisa memprediksi masa depan, tentang kembali kepada dasar sejarah bahwasanya dengan mempelajari masa lalu kita bisa memprediksi masa depan gitu, Mas Adam. Mungkin bisa di apa ya, diutarakan tentang pendapatnya Mas Adam masalah tentang kita belajar sejarah untuk melihat masa depan ataupun memprediksi masa depan itu. Terima kasih Mas Ronaldi. Iya, terima kasih. Menarik sekali pertanyaannya, yaitu gini. Kalau ilmu-ilmu sosial itu jarang dijadikan objek ramalan. Kalau ilmu alam bisa dijadikan sebagai dasar. Jika melihat gelombang 20 tahunan Indonesia, apakah Indonesia bisa menjadi sebagaimana ilmu alam bisa meramalkan? Nah, bagaimana cara sejarah ini bisa meramalkan? Apakah bisa menjadi seperti ilmu alam yang bisa meramalkan? Mungkin maksudnya gitu ya, Pak Agus gitu. Seperti itu Mas Ronaldi. Iya, silakan Pak Adam mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Agus. Iya, menarik sekali ya. Berarti sejarah itu sebagai gambaran. Jadi gambaran-gambaran peristiwa masa lalu yang sudah terjadi itu ada sebuah rekonstruksi.
Nah, contoh misalnya kalau Mas Adam tadi menjelaskan dari apa? Dari ada 1967 ya, 1967 kemudian kalau saya tangkap ya, contoh misalnya Soekarno. Soekarno itu kan sama-sama diturunkan. Kemudian berulang lagi tahun 98 Soeharto juga diturunkan sama-sama mahasiswanya. Itu ada beberapa gejala-gejala yang kemiripan gitu. Jadi gambaran-gambaran tersebut itu kan sudah terjadi, itu sebagai sebuah pelajaran ya, sebagai pelajaran untuk pelajaran dari masa lalu yang dipelajari masa kini untuk masa yang akan datang. Oke, menarik sekali Mas Adam, terima kasih. Itu Pak Agus jawabannya. Mungkin Ya, dari Bapak terima Ibu kasih, ada Mas. menanya lagi mungkin. Ya, silakan Bu. Oke, mungkin dari saya ya. Ya, saya sebenarnya pengen tahu sih menurut Bapak Ibu semuanya sih ya. Menurut Bapak Ibu ini sejarah penulisan modern ya. Penulisan sejarah modern ini apakah sebenarnya ideal tidak sih Pak sebenarnya itu dari penulisan sejarah modern sendiri itu dibanding dengan penulisan sejarah-sejarah lainnya, bahwa kita tahu juga di Indonesia sendiri dikatakan sebagai sejarah Indonesia sejarah modern, tetapi pada faktanya juga dalam penulisannya lebih ke Jawa sentris seperti itu. Atau mungkin kalau kita tahu dalam buku SNI di jilid 6 pun itu juga ada di situ gambaran seperti penulis itu mengalami keraguan-raguan seperti itu Pak. Nah itu bagaimana, apakah sebenarnya itu ideal atau tidak, ataukah perlu ada perubahan-perubahan nanti setelah di dalam penulisan sejarah modern seperti itu? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Bu Cici. Nah, apakah penulisan sejarah itu dikatakan ideal? Mungkin begini ya pertanyaannya ya, bagaimana sih penulisan sejarah itu dapat dikatakan ideal? Contoh kita kan ada beberapa keraguan-keraguan yang dialami oleh sejarawan, contoh di SNI jilid 6 gitu. Apakah ada perlu perubahan? Nah, itu. Mungkin Bapak Ibu narasumber bisa menjawab dari pertanyaannya Ibu Cici. Oke, terima kasih Pak Agus. Pak Adam. Nah, Pak Adam itu kan ideal dalam keadaan dewasa ini ya, karena sejarah itu sebagai ilmu pengetahuan itu kan harus ada memiliki syarat-syarat, yaitu ada tujuan, objek yang diteliti apa, kemudian memiliki metode ya, kemudian sifatnya itu sistematis. Dan ilmu pengetahuan atau sains itu bagi pengagung-agungkan ilmu pengetahuan, ilmu itu selalu berkembang, otomatis sejarah itu pasti berkembang. Nah, itu seperti halnya kalau kemarin ya, kalau tentang epistemologi ya,
kalau berbicara epistemologi itu kan harus mengikuti beberapa pengetahuan yang ilmu pengetahuan yang ada, jadi seperti itu. Mungkin itu. Oke, mungkin itu Bu Cici, mungkin bisa ditanggapi lagi mungkin. Cukup, Mas. Oke, cukup. Baik, sudah cukup nggih? Pertanyaannya 2 ini. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Pak Adam dan Pak Romi, sangat menarik sekali tentang gejala penulisan modern. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi penelitian selanjutnya ya, khususnya untuk penulisan tesis. Baik, diskusi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.